Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai tentang prinsip persepsi, di mana pembahasan yang pertama yaitu persepsi terhadap gambar, kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik, ketiga, persepsi terhadap teks, keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan, dan yang kelima, persepsi terhadap suara. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu persepsi. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Persepsi sifatnya relatif daripada absolut. Kemudian, pembahasan yang pertama yaitu persepsi terhadap gambar, di mana gambar merupakan salah satu jenis media visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan ingatan dari 14% menjadi 38%. Kemudian, adapun prinsip-prinsip penggunaan gambar agar tidak menimbulkan salah persepsi, yaitu yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Keempat, gambar dekoratif harus efisien. Kelima, gambar representatif harus relevan. Keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. 8. Gambar transformasional harus cukup realistis. Dan yang kesembilan, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik, di mana diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut. Tabel merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom menunjukkan keterkaitan antar data. Mengingat pentingnya peran tabel, diagram, dan grafik, adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Dan yang kelima, atur posisi elemen grafik maupun grafik. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu persepsi terhadap teks, di mana teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat hingga membentuk sebuah paragraf. Adapun prinsip-prinsip dalam desain teks yaitu yang pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain, di mana teks ibarat seperti gambar, diagram, atau grafik yang mengkomunikasikan banyak informasi. Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks. Pemberian variasi pada sebuah kata atau frase seperti penebalan, menggarisbawahi, menggunakan jenis huruf yang berbeda, mengubah warna huruf dapat menarik perhatian pembaca. Ketiga, atur tata ruang teks, di mana sajian teks dalam lembar kertas atau layar dapat menggunakan sistem 1 kolom, 2 kolom, atau disesuaikan dengan ukuran kertas. Dan yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi kompleksitas atribut, di mana keterbacaan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut seperti ukuran, panjang, ruang, antar baris, kecerahan, jenis, dan warna latar belakang. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan, di mana penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Ada dua maksud pesan yang disampaikan. Pertama, kejelasan teks didukung oleh gambar. Kedua, kejelasan gambar didukung oleh teks. Adapun prinsip-prinsip dalam penyajian teks dan gambar yaitu yang pertama, gambar membantu proses belajar bukan proses membaca. Perancang pesan mesti berhati-hati mengintegrasikan teks dengan gambar. Teks yang didukung dengan gambar akan membantu pembaca memahami maksud teks. Dan yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks, di mana secara umum
Gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks, akan tetapi tidak semua jenis gambar dapat meningkatkan pemahaman teks seperti gambar dekoratif. Jenis gambar yang efektif adalah gambar interpretatif, representatif, organisasional, dan transformasional. Kemudian, pembahasan yang kelima yaitu persepsi terhadap suara, di mana suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Adapun dalam mengatasi kelemahan pesan suara, para perancang pesan dapat menerapkan prinsip berikut. Yang pertama, suara harus terorganisir. Kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Ketiga, pidato bersifat abstrak. Keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Dan yang keenam, ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.